Bismillahirrahmanirrahim. Sada simula jagita denre na yatore ke sada pacapurang itiwi lor kuburta jaminannya semua surga Bapak Ibu. Doa Asmaul Adam. Ada salah seorang sahabat, dia pakai nama agungnya Allah, lalu Nabi dengar. Maka dia Nabi bilang, nama yang paling agungnya Allah kamu pakai berdoa. Kalau kamu pakai berdoa, semua permintaanmu, semua hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Kembali bahwa alif, ha, mim, dal, disitulah asal usulnya sholat. Lalu lanjut dari itu, tubuh sempajang. Ya, mari kita kenali diri kita. Tubuh sempajang, hati mas sempajang, nyawa sempajang. Ini baru pengenalan sholat ya. Jadi supaya tambah semangat ki mas sempajang. Nah sabaya tu agak gaya nareko ipa jepui insyaallah semangat ki. Betul. Maka namanya kamu pada nas sempajang. Nah sabat ini singi kasih. Dia napa jepui. Nareko napa jepui insyaallah. Walaupun hujan, luka mak barajamat tu. Contohnya kita ini hujan dari tadi sore, alhamdulillah buki mulai mundri. Nah sabar isi maka dah eloki marang kalinga miraja. Tan rapa pujita rina bitta. Masya Allah. Tidak semua mendapat undangan dari Nabi. Ini undangan Nabi bitta. Hanya tidak tertulis, tapi batin. Ya toh, irisnya maka dah eloki mamiraja di Masjid Ibadur Rahman. Penceramanya yang moto tahun riolo, tapi insya Allah materinya beda. Insya Allah tidak akan berulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tubuh sempajang. Agak betul daro. Salat subuh 2 rakaat. Duhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Kandunganna rewata kaleta. Maknana rewata kaleta. Salat subuh 2 rakaat. Makna atau kandunganna rewata kaleta akal dan pikiran. Akal dan pikiran. Jadi batu anda nareko melok ki pakasingi akaleta elok ki pakasingi pikirata ikui carana pakasingi akalnya si pikirannya. Kita tahu ada akal, ada pikiran, tapi caranya memperbaiki bagaimana? Ternyata menurut ulama sufi, cara memperbaiki akal pikiran, kualitaskan sholat subuh. Maraga kualitasnya sampai subuh lok kaki barjama. Makanya Bilal bin Rabah tanrana perluan tu lok mak barjama subuh. Bilal bin Rabah dia tambah as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Jadi kalau kita sudah dengarkan lantunan azan subuh, paksakanlah diri kita. Maka deh, ada Ustaz. Tak buka sim hataku tapi pada sulukku. Ingat Bapak Ibu. Iya rokomatin roki telu tupak kalinna setange napasan ridi. Telu pak kalinna setange napasan ridi. Jadi hati-hati ki kumatin roki. Rupana tinro sembarang ki. Wah. Natancak mana telu pak kalinna tu iblis. Set di pak kalinna iblis natancak dari mata tatat. Itu baik. Pilih-pilih mata tatat tu. Tapasan di pak kalinna iblis tu. Saya dipakalina iblis natanca tidak culiak. Barangkali ingat tuh, tapi mata saya tidak buka.
Seti pakalina iblis napasan reken untuk natan re ulutta. Sehingga barangkali ngaki bulla matata tapi ulutta si matana ibau. Pedesi. Angkatan babici-bici. Bosi-bosi. Nanti influenza ko, bosi-bosi. Biasa kan ada bisikan tuh. Nanti pi malam film 10-15 menit itu. Begitu bisikannya. Jadi ini harus disadari Bapak Ibu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu berbisik di dalam dada kita ada dua. Kalangan manusia dan kalangan jin. Sehingga Prof. Rasyih mengatakan dua tumbuh setan. Setan malahera, setan madinrung. Setan malahera rupa tahu. Setan madinrung jin. Jadi kita harus pahami jin, makanya Nabi SAW ma min ahadin minkum illa wa qad ukila qarinu minal jinni wa qarinu minal malaika. Adalah di antara kalian kecuali ada dua makhluk yang mendampingi hidupmu. Makhluk yang di bagian kiri namanya jin, setan, iblis. Kemudian makhluk yang mendampingi bagian kanan adalah malaikat. Dua makhluk ini, malaikat dengan jin, mendampingi hidup kita. Bahkan dipertegas lagi di dalam hadis yang lain, kullu mauludi yuladu karina minal jinni. Semua manusia lahir didampingi oleh jin. Apa maksudnya jin ini? Jin, setan, iblis untuk mendorong terus anak cucu Adam berbuat jahat, lau salah, kido salah. Kemudian apa maksudnya malaikat mendampingi kita untuk mendorong anak cucu Adam untuk berbuat baik. Jadi dua pendamping kita dalam hidup ini, set direket dorok kilori jae, set didorok kilori dicengge. Jadi itu sehingga terkadang kita bingung. Nah, jin samping kiri, malaikat samping kanan. Nah, sesungguh mereka ayat Allah Taala, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha. Fujuraha adalah potensi keburukan. Di sinilah bersemayam jin, setan, iblis. Wa taqwaha, di sini potensi kebaikan. Di sinilah bersemayam malaikat membisikkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kita tinggal di dunia ini hanya dua amal yang kita lakukan. Amal soleh atau amal salah. Gitu? Amal soleh atau amal salah. Nah, rugilah rasanya kalau kita tinggal tidak beramal soleh. Apa manfaatnya kalau orang soleh? Rasulullah mengatakan, mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh istirahat baginya. Bahkan saya takwilkan, orang soleh kalau mati, mati ada 4 huruf ya, M-A-T-I. Takwilannya, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah, I ilahi. Jadi artinya, kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Jadi rugi ki Bapak Ibu, mondro rilino dari koden dili pancaji tu soleh alenta. Agak tu sirikin dari ko lo salah alena tahu dari ko tahu salah mate. Nareko tosala mate, M artinya mendapat, A artinya azab, T artinya tanpa, I istirahat. Jadi nareko tosala mate mendapat azab tanpa istirahat. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui ini soleh atau ini salah? Siapa yang mengaku dirinya di sini soleh? Angkat tangannya. Tidak pernah salah. Kita berbuat kebaikan terus. Nanti di penghujungnya Bapak Ibu, disitulah finalnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita ini masih dalam perjuangan. Ya, kita ini masih dalam perjuangan. Nanti finalnya itu di akhir hayat kita. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Di situ penentu. Nah, apa upaya kita agar karesota supaya odiki mancaji husnul khatimah. Nah, tanda husnul khatimah
man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayat dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Jadi coba kita perhatikan dari kuongka tahu madang tahu elok mate aga sakda terakhir napau. Dalam ilmu tasawuf ada namanya mati syariat, ada namanya mati tarekat, ada namanya mati hakikat, ada namanya mati marifat. Kalau ini salah satunya muncul di akhir hayatnya, aman ki, saleh ki. Pembuktian satu, man qara'a la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ilmu mereka masuk nyawana, petu nyawana, langsung dia ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada lagi kalimat dia ucapkan kecuali itu, berarti ini tanda soleh dan dia mati syariat, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Engkau toreke sakda terakhir di akhir hayatnya Allah, berarti dia mati tarekat, dijamin surga. Engkau toreke di akhir hayatnya dia ucapkan huwa, itu isim damir, dia, berarti Allah, itu namanya mati hakikat. Nah, tingkatan kematian yang paling tinggi adalah mati ma'rifah. Yang mana itu? Sebagaimana waktu dari perut ibu. Jadi sadda simula jajita denre liyatore ke sadda pacap kurang itiwi lor kuburta jaminannya semua surga Bapak Ibu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah asinda huwa alina dia sising. Selebihnya wallahu a'lam, mati coba konyol. Lalu apa usaha kita? Karena kita semua pasti akan mati Pak Bu, betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Aina ma takunu yudrikul maut, namun kika kilau pasti na jompuki malakal maut. Nah, kematian dalam pandangan ulama sufi hanya pulang kampung. Kematian dalam pandangan ulama sufi hanya mudik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah. Siapa? Roh kita, nyawa kita. Inna lillah, sesungguhnya nyawa kita lillah, dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya nyawa kita ini akan kembali kepada Allah. Itu sehingga dikatakan raji'un itu hanya pulang kampung, kembali. Karena kampung tak yang sesungguhnya adalah surga. Nyawa tak boleh surga, tubuh tak juga boleh surga. Buktinya Nabi Adam alaihissalam waktu pertama diciptakan ditempatkan di surga. Itu tadi ayat yang saya sampaikan dari awal. Nyawa tak lebih-lebih Pak. Jadi kampung tongat-tongat tak yang dari itu surga. Lalu neraka kampungnya iblis. Makanya Allah katakan wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ajak lalu buat dua curi kau na setange. Macam pun tu sedangnya musuh yang nyata pada dirimu. Jadi kapan kita ikuti langkah-langkah setan? Napa lepang iri kampung tu? Napa lepang? Jadi makanya Bapak Ibu hati-hati. Langkah-langkah setan itu, bujukan setan itu, na umpang ki, na pancing ki, supaya lepang jolok di kampung alias neraka. Jadi neraka itu memang iblis, karena iblis dari api, neraka dari kata nar. Jadi dari ku iblis tamari neraka, dia mana yang pancai masalah. Nasabnya pada api, ya toh? Yang jadi masalah bangsata. Nasabah ini kampung tak surga. Jadi samalah gambarannya Bapak Ibu.
Iya ro kepitingnya bukangnya tega onronda riliam batu penuai. Jadi nareko bukangnya no reken ribatu riliam batu penuai dek mancaji masalah nasabak kampung memang kan makoton naro gambaran nareko iblis tama neraka dek mancaji masalah nasabak kampung memang paham yang mancaji masalah ini. Nah sahabatnya kampung tak, kenapa iblis berusaha terus rekrut terus tak merenaka? Nah sahabat cemburunya membara, cemburunya turun temurun iblis. Nah sahabat Nabi Adam dan Hawa neta dan kakekta na cemburu biasa tempona reke baru-baru pancaji Nabi Adam ditempatkan di surga. Ya, jadi tempona reke maka dia Allah wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata dan seterusnya. Ya, sebelumnya itu wa ya ayat yang di atasnya lagi itu di situ iblis para malaikat dia mengatakan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami memuji. Kenapa kita mau menciptakan lagi makhluk? Ya, jadi ayatnya sudah muncul ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah manusia. Para malaikat, jin, iblis protes. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami memuji kepadamu. Tapi apa kata Allah? Dia dipeto. A'lamu ma la ta'lam. Saya lebih tahu apa yang kamu belum ketahui. Jadi satu kesalahannya di situ iblis dan kawan-kawan. Sekalinya disuruh sujud, wasjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah kepada Adam kata Allah. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Jadi dua ini kesalahannya iblis. Akhirnya iblis pada waktu diusir keluar dari surga. Keluar. Akhirnya iblis cemburu. Apa dia bilang? Gara-gara Adam dah dipancaji, diusir maki. Di situlah dia dendam terus, dendam sampai kiamat. Jadi dikasihlah titel. Titelnya bukan doktor. Jadi titelnya iblis laknatullah. Apa kata iblis? Ya Allah, sebelum saya terima titelku laknatullah, ada permintaan saya. Apa kata Allah? Permintaanmu apa? Saya bertasbih selama ini sebelum diciptakan Anda, belum saya dibalas. Dia patah balas ki pakasyak kupwa. Maka dia Allah Ta'ala, agak parilomu. Balasan apa yang kau minta dari saya? Apa permintaannya iblis? Dia enggak rene ampuna Adam dari berbagai penjuru. Mati dijah. Dia minta kasihkanlah anak cucu Adam menggoda, menjerumuskan ke jurang kebinasaan dari berbagai penjuru. Itu permintaannya iblis. Jadi pendek kata, maka dia Allah Ta'ala begini, kamu juga adalah makhluk saya. Adam dan cucu-cucunya juga makhluk. Allah ni apa? Jadi dia ni apa? Dua na taruangi Adam dan cucunya. 4 penjuru, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, itu medannya iblis. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, itu medannya iblis. Namun maraga jagota Bapak Ibu, elok tinggi iblis, nade dihitai. Jadi 4 penjuru itu medannya iblis. Jadi kalau kita tidak mau dikuasai iblis di dunia, mampatkan 2 penjuru ini, 2 arah ini, arah atas dan arah bawah. Kalau kita maksimalkan arah atas dan arah bawah, insya Allah dia rendah ke iblis mundur lino. Apa itu? Arah atas adalah perbanyak doa, arah bawah perbanyak sujud. Aja dari kesempaja perlu bawah tambah sempaja sunnah. Insya Allah kalau kuat doa kita menghadap bermunajat ke atas, kemudian perbanyak sujud kita, insya Allah dia dulu kita kuasai iblis. Tapi kapan malas berdoa, kapan malas sujud, dapat cajiki
iblis. Ia nur yasing setan malahir. Doa Rasulullah bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Ia tumbuh pak doangnya senjatana tu matapun. Jadi kalau kita mau hancurkan iblis dalam diri kita mau singkirkan iblis dalam diri kita, jin dalam diri kita, andalkan, kuatkan doa kita. Doa yang paling mustajab adalah Asmaul A'zam, nama yang paling agungnya Allah. Namanya Allah 99 Asmaul Husna. Maka dia minta, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan wa man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama, 100 sebenarnya tapi kurang satu. Siapa yang menghafal dan memahaminya, maka dia masuk surga. Jadi ternyata saya telusuri nama-nama Allah ini, kalau kita jadikan wasilah doa, insya Allah akan diijabah kita punya doa. Doa Asmaul A'zam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ada salah seorang sahabat, dia pakai nama agungnya Allah, lalu Nabi dengar. Maka dia Nabi minta, nama yang paling agungnya Allah kamu pakai berdoa. Kalau kamu pakai berdoa, semua permintaanmu, semua hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanallah. Tapi ada syaratnya lagi. Ada syaratnya. Supaya doa kita betul-betul dijabah, ada 3 syaratnya. Pertama, sucikan hati, sucikan mulut, artinya makanan, minuman, dan tutur kata. Kalau ini syarat pertama kita mampu penuhi, insya Allah agar pedangi pun Allah Ta'ala ria kurangi ri hadis kudusi masirika dari kubansana ataku milau nadi ureng. Allah merasa malu kalau hamba yang seperti ini minta kepada saya. Maka dia pun Allah Ta'ala, saya ini Rahman Maha Pemurah, tanya kata seke. Jadi ada sekelompok majelis datang kepada Imam Abu Lais, Imam Al-Faqih Abu Lais di Kufah, di Basrah. Imam, saya mau bertanya, apakah betul Allah berkalam itu ud'uni astajib lakum? Mintalah kepada saya akan terima. Iya betul. Tapi kenapa saya ini siang malam berdoa, siang malam minta, tidak pernah diterima doaku? Apakah Allah tidak salah? Tidak salah ngomong itu? Tidak. Katanya Imam Al-Faqih. Apa jawabannya kembali Imam Al-Faqih? Doamu didengar oleh Allah, tapi Allah mau balas, hatimu mati. Hatimu mati. Sama lah logikanya Bapak Ibu. Lu kira-kira telepon pai mereka surat-surat tapi mati apeta. Bagaimana bisa connect? Nah, sisa masalahnya bagaimana cara menghidupkan terus hati supaya kita berdoa diterima oleh Allah. Ada 5 cara menghidupkan hati. Dan ini harus siang malam diamalkan Bapak Ibu kalau mau betul-betul hatinya hidup. Maaf, bukan berarti nyombong, bukan berarti ria. Alhamdulillah, saya doaku sampai hari ini, alhamdulillah diterima semua. Bukan berarti nyombong. Nah, sabah iya milau keripuangnya epuang. Nara kositina aja di atata tarian irani pun. Itu cara saya berdoa. Jangan dikasih kalau belum tidak sesuai dengan saya. Ya tunas tidak jaya. Pemasinan pun alhamdulillah. Jadi saya minta sama Allah yang secukupnya. Ya Allah, saya rindu sama Baitullah. Alhamdulillah. Naik ke Baitullah. Ya Allah, masuk lagi otoku.
purna lempu biasa kemaros, tenggelam. Alhamdulillah masih ada puangnya, ada orang yang bawakan uang puluhan juta. Ini jujur. Ada 10 juta, ada 7 juta, ada 15 juta, ada dia transfer masuk dari rekening. Saya tidak tahu dari mana. Siapa yang gerakkan? Bukankah Allah? Yakin Allah. Ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Jadi inilah Bapak Ibu, dunia sebenarnya itu digenggam saja. Jangan terlalu cinta sama dunia. Biasa-biasa saja. Kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Karena kita akan kembali ke sana. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus kembali perbaiki salat. Karena salat itu tadi adalah wasilah untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi pada cengi sempajata. Ini baru pengenalan salat. Ati mas sempajang. Ya, ati mas sempajang. An-niyatu mahallu minal qalbi. Niyatu niyae ati tanon roi. Jadi pada cengi dari kuil mas sempajang pada cengi niatta. Jadi ada dua model niat. Ya, ada dua model niat natawi. Engkau tahu mania dilalang takak berekna. Engkau tahu mania saliona takak berek. Contoh, kumasam paja reka mapakai. Allahu Akbar. Berarti mania ki saliona takak berek. Ya toh? Naci dami. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Itu niatnya mundur saliwangi. Nah, hasil penelitian dan kajian saya yang paling afdal ipun rilalang niata. Ini yang dipakai para ulama-ulama sufi. Prakteknya Allah antara A na torang yatita wa katay mas sampajang isa. Iyan rumaktun kalian. Napa itaroi di mata. Jadi cara penempatan tangan lagi macam-macam. Ada di sini, ada di sini, ada juga di sini. Engkau mereka mapakuah. Ya, semuanya itu benar. Engkau mana alasannya? Jadi jangan disalahkan kalau saya tidak disalahkan. Yang penting dia paham. Agak alasannya, agak dasarnya mereka sehingga taruh kue. Ini permintaannya supaya hatinya minta dijagakan, dijaga yang. Jadi yang ketua pak kue. Jadi tidak salah Bapak Ibu. Jangan tegur ki, jangan. Jaga kembali, macek ikapan roh. Jangan tersinggung amai. Maka tosir keyakinan roh. Nah, engkau tori ke mapakue. Agak tosir ki. Manana supaya isi perut ini aja ada sambaran tamai. Panas halala na pertama aja sambaran masuk di perut. Nah ini maknanya ini. Ini kan makna salah kan? Engkau tori ke mapakue. Supaya roh dewa aja sambaran tama, akhirnya tuh tambahin sambaran. Saya sepanjang hidup saya sampai sekarang baru satu saya lihat, Andre Gurutta Pak Baja, almarhum. Belum pernah saya lihat lain Andre Gurutta Pak Baja. Ya, maka modelnya kumpulan yang takabir, maka. Tapi beliau tidak ada yang berani tegur itu. Tidak ada yang berani tegur. Ulama yang paling disegani dan kejam. Pernah suatu ketika diundang Guru Tambok Dale ke Jakarta di istana. Tapi Guru Tambok Dale rotue berhalangan. Guru Tapak Baja yutus. Nayar Guru Tapak Baja dalam sambutannya, kullu ra'im mas'ulu an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Terus lagi dia masukkan presiden paling terakhir nanti dimasukkan ke dalam surga. Capuk mana di pada sarayana apa atau surga. Maka dia pandita peliki kero dia nyobi paymo maka dia kurta Pak Baja pokoknya biasa kita dengar dong ya kaset-kasetnya itu. Masya Allah luar biasa beliau dan tidak ada berani pejabat itu mataku kumakado di pare-pare di Masjid Agung nama salah-salah nageten no siapapun kalau salah-salah cara makatoba nageten no kok salah berarti makatoba subhanallah nah dia digaga ulama seperti itu. Masya Allah. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi niatnya sepajangnya, ya kalau menurut ulama sufi sukuki dari kukun rilalangi. Jadi lapatnya
Ya caranya gitu, Allah antara A neturan nih adita wakatai masambajang Isa. Yang di luar daripada takbir saya tidak salahkan. Jadi makanya tidak ada yang komplain saya. Karena pendapatnya yang penting ada alasannya tuh. Ya tuh si Resesa. Nah salahkan kalau tidak sependapat dengan dia. Itu terlalu korek, terlalu jago. Apa kata ulama kita? Kasratul ilmi kalla ingkaru. Kalla ilmi kasratul ingkaruhum. Orang yang banyak ilmunya itu sedikit perbedaannya. Bahkan dia menelo mapanggiwan. Kalla ilmu sedikit ilmunya kasar ingkaruhum. Mega mapanggiwan. Jadi artinya nareko engkat tatuli napuji mapanggiwan. Napuji rekan salah bida dan seterusnya. Situngan na tu na paitangi maka dah iyo benguna ya tu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang di depan orang banyak. Kalau mau betul-betul menasihati, nasihat itu sebenarnya kalau memang sesama muslim ki lokak kira bulana si pak dudua ki kita sharing kadang pengak ke ustaz ya menurut yang saya pahami yang kita sampaikan begini-begini si pak dudua ki itu baru menasihati. Tapi kalau di depan orang banyak baru kita salahkan ini itu namanya sifat kasiri. Akhirnya apa yang terjadi? Mapangewani materu. Niyatun na tu nareko kau bangga mapangyawan sejak burtu. Tapi nareko tu macam mapangyawan pak disengan nama su. Nah, inilah yang melanda negara kita sekarang. Sedikit-sedikit bidah haram, Isra Mi'raj bidah haram, Maulid bidah haram, kuno bidah. Ya Allah, Qur'an tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, nyawa disampajangnya. Artinya apa? Yang nikmati sholat kita itu adalah roh kita, nyawata. Jadi yana romancaji isyarat kirikan riidi. Baka manci tradisi rikan riidi nareko engka tau mate. Isampajangi yolo napa iti lori kuburuna. Tapi saya berpikir begini. Namun saya agak sampajangi ki kumate ki biar satu kabupaten Wajo sampajangi ki dari ko idi reality nakar sampajang podona itu sampajangi tidak ada pengaruhnya apa bu. Makanya muncul ungkapannya ulama sufi sampajangi memang ni alemu sebelum sampajangi doko memang ni alemu sebelum doko cemme memang ni alemu sebelum cemme lemma memang ni alemu sebelum lemma. Artinya apa? Sallallahu ala Muhammad